Oleh karena itu, kita harus memiliki kemampuan untuk berinovasi dengan menciptakan ide bisnis sesuai dengan kondisi saat ini. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Atalia. Dan sama seperti video-video sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Operasional oleh dosen pengajar yaitu Dr. Magdalena Wulur SEMM dan dibantu oleh Kak Mentor yaitu Kak Lilis Oktaviani. Kali ini kita akan membahas tentang era industri 4.0, pandemi COVID-19, dan manajemen operasional. Era industri 4.0 atau revolusi industri 4.0. Mungkin istilah ini udah nggak asing di telinga masyarakat. Belakangan ini, entah toko nasional atau toko internasional selalu membicarakan tentang revolusi industri 4.0 ini. Berkali-kali mereka ngomong soal bersiaplah menyongsong era industri 4.0 atau kita harus bisa memanfaatkan fenomena industri 4.0 ini dan lain sebagainya yang berhubungan dengan era industri 4.0. Jadi sebenarnya apa sih era industri 4.0 ini? Pertama, kita lihat dulu definisi dari revolusi industri itu sendiri. Simpelnya, revolusi industri itu adalah perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia dalam memproduksi suatu barang. Perubahan besar ini tercatat sudah terjadi 3 kali, dan saat ini kita sedang mengalami revolusi industri yang keempat. Setiap perubahan besar ini selalu diikuti dengan perubahan besar dalam bidang ekonomi, politik, bahkan militer dan budaya. Tentunya sudah banyak pekerjaan lama yang menghilang dan muncul pekerjaan-pekerjaan yang baru. Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam pengaplikasiannya. Hal tersebut tentunya menambah nilai efisiensi pada suatu lingkungan kerja, di mana manajemen waktu dianggap sebagai sesuatu yang vital dan sangat dibutuhkan oleh pemain industri. Selain itu, manajemen waktu yang baik secara eksponensial berdampak pada kualitas tenaga kerja dan biaya produksi. Contoh konkret yang bisa kita ambil dalam pemanfaatan teknologi pada proses industri yaitu proses pembukuan dan produksi yang saat ini sangat mudah diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Terlepas dari peran teknologi dalam bidang industri, manfaat dari teknologi ini juga bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, pengambilan informasi dan pertukaran informasi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui jaringan internet. Fenomena revolusi industri 4.0 ini membawa banyak pengaruh, baik itu pengaruh negatif maupun pengaruh positif. Semua lini saat ini sedang berlomba untuk melakukan digitalisasi agar tidak terlindas dengan teknologi yang terus berkembang. Untuk itu, masyarakat harus tahu dampak dari era revolusi industri 4.0 ini dan bagaimana cara mengatasinya. Berikut ini dampak dari era revolusi 4.0 dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah dampak sosial. Pada era industri ini, semua proses produksi sudah dilakukan dengan menggunakan teknologi yang canggih yang menggantikan peranan manusia dalam proses produksi. Hal ini berdampak kepada ketersediaan lapangan kerja, karena tenaga kerja sudah tidak begitu diberdayakan dalam proses produksi dalam dunia industri. Dan sistem pendidikan yang diterapkan sebelumnya pun sudah tidak begitu relevan dalam dunia kerja. Era revolusi 4.0 ini dampaknya juga pada bidang politik. Adanya digitalisasi memang dibutuhkan untuk pemenuhan permintaan barang dalam jumlah yang besar, serta harga yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Namun, dampak yang besar dari era revolusi 4.0 ini adalah angka pengangguran yang meningkat yang imbasnya kepada perekonomian negara. Terdapat banyak dampak revolusi industri ini dalam bidang ekonomi, seperti harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengimplementasikan 4.0 ini dalam perusahaan, serta merubah model bisnis yang telah diterapkan sebelumnya.
Selain itu, penggunaan teknologi baru akan menyebabkan kerugian terhadap investasi pada teknologi yang digunakan sebelumnya. Namun, dengan menggunakan hal tersebut, akan meningkatkan efisien dan produktivitas. Seperti contohnya, membekali tenaga kerja dengan skill operasional mesin dan pengetahuan dasar yang relevan. Selanjutnya kita bahas tentang pandemi COVID-19. Dunia saat ini sedang digemparkan dengan merebaknya virus corona ke seluruh penjuru dunia yang telah menjadi pandemi global. Ada sampai ribuan korban jiwa dari setiap negara yang meninggal karena keganasan dari virus COVID-19 ini. Kalian pasti tahulah apa itu virus corona atau COVID-19. Virus yang membuat kita harus selalu cuci tangan, selalu pakai masker, sedia hand sanitizer, dan membuat kita jadi nggak bisa kemana-mana. Industri bisnis pun ikut terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Pemberlakuan social distancing dan physical distancing tentunya membatasi gerak dan mobilitas masyarakat. Bahkan lockdown yang mengakibatkan masyarakat jadi nggak bisa beraktivitas di luar rumah. Harus di rumah aja. Kerja dari rumah, sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, semuanya dilakukan secara online. Dampak pandemi ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat saja, tetapi dirasakan juga oleh pelaku usaha atau pelaku bisnis, baik itu skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Contohnya bisa kita lihat dari industri pariwisata. Pada saat musim liburan, pastinya tempat-tempat wisata akan ramai yang dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan. Namun, hal tersebut berubah drastis saat terjadinya pandemi. Tempat-tempat wisata yang dulunya ramai dengan pengunjung, tiba-tiba langsung menjadi sepi. Bahkan pihak pengelola harus menutup dan menghentikan kegiatan operasionalnya. Hal ini tentu saja dilakukan untuk mencegah adanya kerumunan. Imbasnya adalah tingkat pendapatan dari sektor pariwisata ini akan menurun drastis. Oke, pembahasan kita selanjutnya adalah tentang manajemen operasional. Nah, pembahasan tentang manajemen operasional ini sudah pernah dibuat videonya, video khusus tentang manajemen operasional. Jadi buat kalian yang belum nonton, boleh ditonton dulu ya, biar bisa lebih paham tentang manajemen operasional. Di sini saya jelaskan singkatnya saja tentang manajemen operasional. Jadi, manajemen operasional itu adalah serangkaian proses untuk menciptakan produk. Produk itu bisa berupa barang atau jasa. Sistem operasional berperan untuk menciptakan suatu produk sesuai dengan standar operasi yang telah ditentukan dengan menggunakan proses produksi yang efektif. Tentunya, produk yang dihasilkan pun mampu memenuhi keinginan konsumen yang beragam. Lalu, bagaimana manajemen operasional ini di era industri 4.0 dalam menghadapi COVID-19? Nah, pandemi COVID-19 ini membuat pola kehidupan masyarakat menjadi berubah, terutama dalam hal kebutuhan teknologi. Semenjak adanya COVID-19, hampir semua kegiatan masyarakat dilakukan menggunakan teknologi. Mulai dari absen kantor, perkuliahan, rapat, bahkan sampai ibadah pun dilakukan secara online. Hal ini jugalah yang nantinya akan mendorong masyarakat untuk membuat teknologi-teknologi baru. Di kondisi pandemi COVID-19 ini memaksa seluruh kalangan termasuk industri untuk segera menggunakan teknologi yang efisien. Oleh karena itu, kita harus memiliki kemampuan untuk berinovasi dengan menciptakan ide bisnis sesuai dengan kondisi saat ini. Cara agar bisnis tetap bertahan dalam kondisi saat ini yaitu dengan mengganti sistemnya dengan menggunakan teknologi. Dalam proses operasional, tenaga kerja bisa diganti dengan teknologi-teknologi atau mesin-mesin yang ada. Sehingga tenaga kerja tidak harus turun langsung dalam proses operasional, namun mungkin tinggal memantau saja hasil dari teknologi tersebut. Hal ini akan membuat kegiatan perusahaan tetap berjalan dan tentunya akan lebih efektif dan efisien. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bisa memberikan edukasi buat kalian semua. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Bye-bye!